Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan ERP Enterprise Resource Planning. Kali ini kita masuk ke pertemuan 6. Yang akan kita pelajari ini adalah lanjutan dari modul-modul paket ERP di pertemuan 1 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Dendi ya. Oke, di pertemuan 6 ini nanti ada apa saja, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, modul penjualan dan distribusi atau sales and delivery. Kelompok modul ini terdiri atas serangkaian modul-modul yang ditujukan untuk mendukung aktivitas penjualan maupun distribusi ya. Jadi penjualan itu ya kaitannya dengan produk-produk yang sudah ada itu nanti bagaimana agar itu nanti bisa dijadikan uang lah begitu ya. Untuk modelnya nanti macam-macam ya. Kemudian distribusi ya, tentu ini untuk distribusi ya. Ketika sebuah produk diproduksi pada suatu tempat tertentu, maka harus dipertimbangkan ya, bagaimana produk-produk tersebut nantinya akan dikirimkan ke tempat-tempat atau ke pelanggan-pelanggan yang nantinya akan menggunakan produk tersebut. Tentu distribusi ini juga membutuhkan resource atau sumber daya tertentu yang diperlukan, termasuk juga waktu, dan yang terpenting di sini adalah biaya ya. Untuk mendukung proses tersebut, maka secara umum sistem penjualan dan sistem distribusi terdiri atas beberapa submodul sebagai berikut. Yang pertama tentu ada master data management ya. Saya kira ini di semua modul diperlukan ya. Kemudian order management atau manajemen pemesanan ya. Jadi teman-teman yang dari jurusan sistem informasi ataupun manajemen ya, bahwa proses penjualan pun ini ya ada sebelumnya harus didahului oleh proses order ini ya. Kemudian berikutnya warehouse management atau manajemen pergudangan ya, karena kaitannya untuk produk-produk yang belum terjual tentu ada penyimpanan, dan penyimpanannya itu membutuhkan manajemen dan membutuhkan resource yang lainnya. Dan yang terpenting ya, bahkan distribusi itu seringkali ya diasosiasikan hanya terkait dengan transportasi saja ya. Tapi ini juga penting ya, bahwa transportasi itu nanti juga perlu diatur dalam sebuah modul ERP atau Enterprise Resource Management. Selanjutnya adalah foreign trade ya, atau perdagangan asing ya. Jadi nanti kalau memang ya produk-produk kita harus diperdagangkan dengan pihak-pihak asing ya, ini juga harus diatur secara khusus ya, karena nanti transaksi dengan masyarakat domestik ya dibandingkan dengan masyarakat asing itu nanti membutuhkan manajemen yang berbeda. Spesifikasi data maupun kebutuhan-kebutuhan dokumennya juga nanti akan berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah modul produksi. Dukungan sistem ERP pada manajemen proses produksi dilakukan melalui serangkaian modul-modul, yaitu yang pertama adalah material and capacity planning ya. Nah, ini material-material dan kapasitas itu ya, kemampuan produksinya itu nanti seperti apa, perencanaannya itu harus direncanakan dan diatur dengan baik dalam sebuah modul ERP. Kemudian shop floor control ya. Jadi nanti bagian shop floor control ini juga harus dikendalikan dengan baik ya. Selanjutnya adalah quality management ya, atau manajemen kualitas ya, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu nantinya ya bisa diperhitungkan ya, mana yang benar-benar menghasilkan kualitas terbaik ya, dan mana yang memang itu perlu disortir. Kaitannya nanti tentu itu menjadi perhitungan ya dalam penentuan harga pokok produksi ya. Kemudian berikutnya just in time atau repetitive manufacturing ya. Jadi pembuatan produk-produk yang berulang ya, yang sama lah gitu ya, itu nanti juga harus dimanajemen dengan baik ya, kecuali untuk produk-produk yang dibuat secara khusus. Selanjutnya adalah cost management ya. Nah, jadi
serangkaian langkah-langkah yang dilakukan ketika produksi ya, biayanya itu juga harus diatur dengan baik ya, karena kalau tidak tentu itu akan membengkak biayanya dan nanti tidak bisa bersaing ketika nanti dijual ya. Selanjutnya adalah engineering data management ya. Jadi data dalam produksi itu kan banyak sekali ya, di berbagai sektor yang ada dalam produksi, di berbagai departemen-departemen yang ada dalam produksi. Kalau itu tidak di manajemen ya, tidak direkayasa datanya ya, maka kemungkinan datanya itu akan semrawut ya. Di satu sisi semrawut ya, kemudian mudah hilang ya, dan kemudian sulit untuk diintegrasikan ya, karena dalam produksi itu nanti departemennya tentu cukup banyak ya. Kemudian berikutnya adalah engineering cost control ya. Jadi rekayasa pembiayaan pun juga harus dilakukan ya, agar terkendali pembiayaannya. Jangan sampai semuanya di loss ya, sehingga biayanya nanti membengkak, lagi-lagi nanti ketika menjual tidak bisa menghasilkan harga yang realistis dan kompetitif. Kemudian berikutnya adalah configuration management ya. Jadi pengaturan-pengaturan ya perlu di manajemen, karena nanti kaitannya dengan banyak hal ya. Setiap bagian kalau tidak diatur dengan integratif, tidak di manajemen, itu nanti akan menjadi masalah ya, karena misalnya bagian satu outputnya misalnya 10, padahal itu dilanjutkan pada bagian berikutnya yang hanya bisa menghasilkan output 5, itu tentu akan terjadi pembengkakan atau pekerjaan yang terbengkalai, dan itu nanti lagi-lagi akan mengeluarkan ongkos karena pemeliharaan barang-barang yang terbengkalai tidak atau belum dikerjakan dengan baik, kalau itu membutuhkan pengerjaan-pengerjaan yang segera ya. Kemudian serialization atau lot control ya. Jadi tadi ya kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berurutan itu ya, itu harus dikendalikan dengan baik ya. Berikutnya adalah tooling ya, atau perangkat-perangkat yang digunakan itu juga harus dimanajemen dengan baik ya. Peralatan produksi ya, kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk karyawan ya, fasilitas produksi dan lain sebagainya, itu harus dikendalikan juga dengan baik. Nah, berikutnya yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia atau human resource ya. Walaupun sekarang sudah banyak menggunakan mesin-mesin modern ya, namun demikian ya, sumber daya manusia dalam suatu manufacturing ya, atau sebuah pabrik begitu ya, itu masih banyak digunakan ya, dalam jumlahnya tidak sedikit. Nah, setiap manusia yang digunakan dalam produksi itu juga membutuhkan manajemen yang baik ya. Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam mendukung keberhasilan bisnis ya, tentu ya. Sekalipun sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu sudah banyak menggunakan mesin-mesin modern ya, pemeliharaan mesinnya itu pun masih membutuhkan manusia. Oleh karena itu dalam hal ini manajemen SDM masih sangat dibutuhkan. Tapi saya kira untuk pabrik-pabrik besar sekalipun atau pabrik modern, saya kira sampai sekarang ya belum ada yang minim penggunaan sumber daya manusia. Walaupun sudah modern, itu masih banyak menggunakan tenaga manusia. Teman-teman kalau mau tahu ya, bahwa pengelolaan sumber itu ya, sosial media pun ya, yang memang sebenarnya tidak membutuhkan mesin konvensional ya, bahkan mereka membutuhkan mesin digital ya, itu juga membutuhkan SDM yang cukup banyak ya. Artinya di sini sangat relevan kalau kita membicarakan SDM sebagai salah satu modul ERP yang perlu dipertimbangkan dan perlu diatur dengan baik dalam sebuah sistem ERP. Lingkungan yang kompetitif juga dapat mempengaruhi mekanisme kerja Departemen HRD atau Human Resource Development. Seperti halnya area lain pada perusahaan ya. Jadi ini ya, manusia di sini dianggap sebagai salah satu aset dari sebuah industri manufaktur ya. Manajer HR atau human resource harus melakukan evaluasi secara kontinu dan melakukan optimasi atas proses bisnis dalam departemennya ya. Sama seperti mesin ya, ini manusia itu nanti ya maksudnya tidak disamakan perlakuannya terhadap mesin ya. Tapi dalam konteks manufacturing atau dalam konteks produksi, di sini manusia dipandang sama seperti mesin, yaitu dalam hal ini dipandang sama-sama aset. Artinya di sana perlu dipelihara,
perlu direkayasa sehingga nanti terjadi optimasi. Di sini kata kuncinya adalah optimasi ya, bukan maksimal ya. Karena kalau di maksimal artinya nanti kita akan terjebak pada eksploitasi. Karena manusia kalau dieksploitasi sama aja ya, nanti juga tidak akan optimal hasilnya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah modul HR pada kebanyakan sistem ERP memiliki sekumpulan fitur-fitur yang dapat terintegrasi dengan modul-modul lain serta dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi dan aturan suatu wilayah ya. Nah, ini karena mengatur manusia, tentu manusia juga terikat dengan tradisi di suatu wilayah, juga misalnya pemerintahan di suatu wilayah kalau ada undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja ya atau karyawan, itu juga kita juga harus mempertimbangkan hal-hal itu dalam nanti mengelola sumber daya manusia. Nah, beberapa submodul yang biasanya terdapat dalam HR. Yang pertama adalah personil manajemen. Kemudian yang kedua adalah organizational management ya. Jadi selain secara personal ya manusia itu perlu di manajemen, nanti secara organisasi juga perlu di manajemen dengan baik. Kemudian payroll accounting ya, jadi proses accounting dari gaji karyawannya itu juga harus dikendalikan dengan baik ya, karena kalau tidak dikendalikan dengan baik ya mungkin terjadi korupsi, kemudian ketidakadilan, kemudian hak-hak dari karyawannya itu tidak terbayarkan, itu akan menjadi kendala dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian time management ya, jadi dalam sebuah itu ya manufacturing atau sebuah produksi ya, karena karyawan itu ada jam kerjanya ya, maka time management dalam ini harus baik ya, bagaimana agar karyawan itu bisa optimal pada jam-jam tertentu yang mereka menjadi jam kerjanya ya. Jangan sampai karyawan itu diganggu ya, sehingga nanti jam kerjanya tidak optimal untuk mengerjakan hal-hal pokok yang semestinya dikerjakan dalam proses manufacturing atau dalam proses bisnis sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya adalah personal development ya. Jadi ini kaitannya dengan bahwa sebuah perusahaan itu nanti akan selalu dinamis mengikuti permasalahan yang ada di lapangan ya. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia pada karyawan yang ada di perusahaan itu juga penting ya. Itu harus dipertimbangkan dan harus terus ditingkatkan ya. Kemudian ya modul ERP berikutnya adalah pemeliharaan sarana produksi atau plant maintenance ya. Subsistem ini biasanya meliputi sekumpulan produk yang mencakup semua aspek perawatan pabrik atau peralatan dan terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya. Submodul yang umumnya tersedia pada modul ini adalah yang pertama adalah preventive maintenance control ya. Jadi pemeliharaan kendali pencegahan ya. Jadi perawatan harian ya, biar tidak terjadi hal-hal yang mungkin secara teknis nanti akan sering terjadi kendala kalau itu tidak dilakukan pengendalian dan pemeliharaan. Kemudian berikutnya adalah equipment tracking ya, atau pencatatan atau tracking itu ya pencatatan histori dari peralatan-peralatan yang digunakan dalam manufacturing. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting tapi mirip-mirip juga dengan equipment tracking adalah komponen tracking ya. Jadi nanti komponen-komponen peralatan maupun komponen-komponen produksi lainnya itu nanti juga harus di-track ya, riwayatnya bagaimana, sehingga nanti ketika nanti ingin dilakukan pembaruan atau regenerasi dari peralatan itu nanti punya riwayat ya, mana bagian alat-alat atau komponen-komponen alat yang mudah rusak ya, kemudian nanti diperhitungkan secara nominal ya, mana yang nantinya lebih efisien, peralatan yang mahal tapi berusia panjang misalnya, atau peralatan murah yang usianya pendek, itu nanti mana diperhitungkan yang lebih efisien, yang lebih hemat begitulah ya. Dan lebih hemat tentu juga meningkatkan produktivitas dari sebuah proses produksi. Kemudian berikutnya adalah plant maintenance calibrating tracking ya. Jadi sarana produksi ya yang di maintenance itu tentu bisa dikalibrasi ya, bisa diotak-atik pengaturannya ya, sehingga nanti
Dan otak-atiknya itu nanti perlu di tracking juga ya, sehingga nanti bisa memperhitungkan nanti menjadi evaluasi tahunan ya, setting seperti ini meningkatkan atau mengoptimasi produksi enggak sih ya. Kemudian nanti akan dipakai dalam setting-setting kedepannya ya. Jadi nanti setiap perawatan kan memiliki setting atau memiliki kalibrasi tertentu ya. Kemudian berikutnya plan maintenance warranty ya. Jadi jaminan pemeliharaan dari sarana-sarana produksi itu harus juga dipertimbangkan ya. Karena kalau tanpa jaminan ya nanti itu ya, kita akan terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam mesin-mesin itu, dan itu akan mempengaruhi produksi secara signifikan ya, sehingga nanti di bagian salesnya itu tidak bisa memberikan jaminan kepada pelanggannya bahwa ini produk ini selalu tersedia, sehingga nanti pelanggan bisa saja lari ke produk yang lainnya. Selanjutnya adalah manajemen kualitas atau quality management. Sistem manajemen kualitas meliputi dukungan atas implementasi kontrol kualitas di seluruh proses dalam perusahaan ya. Tugas manajemen bergerak dari produksi, yaitu fase implementasi, kemudian perencanaan produksi, dan pengembangan produk atau fase perencanaan. Demikian juga pada bagian pembelian, penjualan, dan distribusi. Jadi manajemen kualitas yang baik itu nanti semestinya komprehensif, menyeluruh pada seluruh bagian-bagian produksi ya nanti, sehingga kualitasnya yang sampai ke konsumen itu benar-benar baik ya. Bagian marketingnya juga tidak bingung ya, sehingga nanti ketika menjual menjelaskan kualitas ya, kemudian bentuk pertanggungjawaban pada pelanggannya itu benar-benar bisa menghasilkan kualitas yang baik ya. Nah, ini sedikit intermezzo saja ya. Kalau kita ngomong sebuah branding ya, branding sebuah produk, baik itu produk jasa, produk barang ya, branding terbaik itu di mana-mana ya kualitas ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau branding hanya mengandalkan promosi saja sedangkan kualitasnya tidak diperbaiki, mungkin itu akan secara simultan kelihatan bagus ya. Traffic penjualnya akan naik ya. Tapi setelah itu dia akan turun ya, karena pengalaman pelanggan terhadap suatu brand tertentu atau merek tertentu akan menjadi buruk ya, sehingga nanti kedepannya dipromosikan seperti apapun ya, mereka enggan untuk menggunakan produk itu lagi. Tapi kalau kualitasnya bagus ya, dan nanti didukung juga dengan promosi yang baik, maka nanti pelanggannya yang sudah ada itu juga akan setia. Kemudian yang baru-baru juga akan mendapat rekomendasi dari pelanggan-pelanggan lainnya, sehingga nanti sustainability dari penjualan produknya menjadi lebih baik ya, dan terus-menerus bahkan bisa terus meningkat ya. Nah itu kalau teman-teman mau melihat contoh ya, mungkin kita sekarang yang industrinya bagus kan Cina ya. Teman-teman kalau diperhatikan ya, dulu sama-sama produk Cina aja deh ya. HP Cina yang jelek itu kan lama-lama dia hilang kan mereknya dari peredaran di pasaran ya. Sementara merek-merek yang bagus ya lama-lama dia akan mapan di pasaran, dan dia akan menjadi rujukan masyarakat untuk membeli merek tersebut sekalipun harganya lebih mahal ya. Nah itu contohnya. Nanti sebenarnya dalam semua brand ya, yang memang kalau dia tidak memperhatikan kualitas ini ya, atau mungkin dalam produksi mereka tidak tidak ada manajemen kualitas yang bagus, tentu saja nanti di akhir ya, maka brand mereka juga akan memburuk ya, dan akhirnya ya itu akan mempengaruhi seluruh siklus hidup dari perusahaan tersebut ya. Kemudian berikutnya, submodul yang terdapat dalam kelompok fungsi manajemen kualitas adalah quality planning, quality inspection, dan quality control ya. Jadi nanti perencanaan kualitasnya juga harus direncanakan dengan baik. Kemudian inspeksi atau pemantauan terhadap kontrol kualitasnya juga baik ya, terhadap kualitasnya maksudnya ya. Kemudian adalah quality control ya, yaitu itu pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus ya, ketika proses produksi itu dijalankan. Termasuk nanti sebenarnya juga harus sampai ketika itu distribusi ya, karena kalau distribusinya buruk ya, itu juga akan mempengaruhi kualitas produk yang sampai ke pelanggan ya. Selanjutnya adalah manajemen material atau material management. Modul manajemen material mengoptimasi semua proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan pembelian material.
Manfaat yang diperoleh dari modul ini antara lain adalah optimasi evaluasi pemasok, tingkat biaya pengadaan, dan penyimpanan yang lebih rendah dan akurat pada inventory dan manajemen pergudangan, dan terintegrasi dengan verifikasi penagihan atau invoice ya. Jadi dengan adanya manajemen material ini, bahasa sederhananya itu begini contohnya ya. Kalau dalam sebuah siklus produksi, kalau beberapa material itu tidak ada, maka produksinya itu akan terhenti, dan itu akan mempengaruhi nanti sampai ke layanan pelanggan ya. Karena kalau pelanggan itu produknya availability-nya rendah ya, misalnya pas mau beli tidak ada, itu nanti dia lama-lama akan mencari produk alternatif ya. Nah itu juga akan mempengaruhi pada layanan pada pelanggan kalau tidak ada manajemen material yang baik, atau kalau berlebih ya, sehingga nanti misalnya semestinya tiap hari itu hanya memproduksi atau tiap tahun lah ya, tiap tahun itu memproduksi misalnya 1000 produk ya, padahal di sana itu harus materialnya itu misalnya tertimbun sampai 100.000, sehingga nanti dalam 1 tahun itu ada beberapa bahan material yang expired. Nah itu juga akan merugikan ya, karena bahan-bahan yang expired tadi pada akhirnya juga harus dibuang, karena kalau harus tetap diproduksi itu nanti akan menghasilkan kualitas yang buruk ya, sehingga nanti akan mempengaruhi siklus hidup perusahaan secara menyeluruh. Modul utama pada manajemen material ya ini pre-purchasing ya, pre-purchasing activities ya, yaitu perencanaan atau sebelum ini ya, memesan pembelian ya. Kemudian purchasing atau melakukan pembelian itu ya. Kemudian vendor evaluation ya. Kemudian inventory management ya, atau manajemen ya, ini yang menjadi intinya inventory management ya. Kemudian invoice verification dan material inspection ya. Jadi ya kalau ini mirip-mirip sama bagian produksi lah ya, kecuali yang bagian inventory management. Oke. Nah, open source ERP yang cukup populer saat ini adalah Odoo ya. Dulu namanya Open ERP ya. Teman-teman nanti bisa googling ya, di Odoo itu nanti banyak sekali modul yang dapat digunakan di sana ya. Modul-modul yang sudah disediakan oleh Odoo antara lain yang pertama adalah accounting, kemudian inventory, kemudian sales, kemudian purchase, kemudian point of sales, kemudian CRM atau content. Nah ini CRM itu customer relationship management ya. Jadi pelanggan-pelanggan ya itu juga harus itu ya, hubungan dengan pelanggan juga harus manajemen dengan baik. Kalau kita ingin ya memiliki perusahaan yang sustainability-nya bagus ya, keberlanjutannya bagus, bukan perusahaan-perusahaan yang setelah jual kemudian tidak bertanggung jawab dan seterusnya. After sales-nya kalau jelek, itu nanti masa depan perusahaan juga akan memburuk ya. Mungkin dia akan secara simultan ya, sekali saja bisa jual banyak ya, tapi nanti berikutnya akan dicap jelek dan akan dihindari oleh pelanggan ya. Kemudian dalam Odoo juga ada human resource ya, kemudian ada e-commerce ya, kemudian juga ada project management dan modul lainnya. Jadi secara umum ya Odoo ini sudah cukup lengkap. Kalau tadi kita berbicara modul, kemudian kita melihat Odoo ini, saya kira cukup lengkap ya. Saya sarankan teman-teman juga mempelajari open source ERP Odoo ini ya. Selain sebagai aplikasi, Odoo juga dapat berfungsi sebagai framework atau kerangka kerja bagi para pengembang perangkat lunak atau software developer. Setiap modul dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti Odoo ada 3 macam versi layanan ya, yaitu Enterprise, kemudian Online SaaS ya, ini yang biasanya kita sebutnya sebagai cloud begitu ya, yaitu software as service ya. Jadi nanti kita yang akses kayak di webnya itu saja, kemudian kita pakai ya, tentu bayar ya. Ya Enterprise juga bayar ya. Kemudian jangan khawatir, ada yang gratis yaitu versi yang community ya. Jadi nanti teman-teman kalau menginstal sendiri ya, saya sarankan kalau mau belajar ya pakai yang community ini dulu lah, gratis-gratisan gitu ya. Nanti pilih yang menggunakan virtual machine ya. Virtual machine-nya nanti teman-teman bisa menggunakan salah satunya adalah VMware atau VirtualBox ya. Tapi pengalaman saya kalau menggunakan VirtualBox, Odoo-nya itu tidak bisa bekerja dengan baik ya. Kalau menggunakan VMware
itu bagus, bekerja dengan baik ya. Cuma VMware memang lebih berat. Ya, nanti ini membutuhkan komputer yang memang spesifikasinya lebih tinggi ya. Atau nanti kita bisa cari ya layanan cloud yang gratis lah ya. Enterprise version diinstal pada server sendiri dan berbayar dengan penggunaan minimum 5 user ya. Ini yang enterprise ya. Kemudian online version ya pada sistem cloud ya, itu dengan sistem pembayaran bulanan ya, yang online, yang SaaS tadi ya, yang ini ya. Sedangkan community version ini adalah versi open source-nya, karena ide awalnya sebenarnya ini adalah open source ya, tapi ya mungkin mereka kan untuk mengoperasikan, mengembangkan dan lain sebagainya kan juga membutuhkan biaya ya. Tentu dia juga menyediakan versi enterprise-nya ya, untuk itu istilahnya menghidupi organisasi mereka ya. Tapi kita kalau menggunakan ini dan kita tahu ya bahasa pemrogramannya, saya kira sudah cukup. Kalau ingin menggunakannya untuk belajar ya, terutama untuk belajar, atau kita gunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil yang kita miliki ya. Oke, saya kira demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat ya. Demikian untuk perkuliahan kali ini ya. Saya ucapkan selamat siang, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan.